Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal apa ya? Eh, Soal asumsi bahwa motor itu pasti awet kalau dirawat. Perawatan itu bisa bikin motor awet. Ya, kadang ada benernya, ada betulnya. Tapi sayangnya ya, kok seperti terlalu menggeneralisir ya, seakan kalau motor nggak awet itu berarti orangnya males, nggak ngerawat ya. Jadi seakan-akan kalau ada sesuatu yang nggak awet, oh orangnya pasti disalahkan. Oh pasti motornya nggak dirawat, pasti motornya apa, kurang perawatan, pasti ini pasti itu gitu ya, yang dituduh yang punya motor. Jadi pemilik motornya disalahkan. Ada ya, nggak semuanya begitu. Ada yang memang masalah terjadi itu karena cacat produk atau cacat desain. Jadi sayangnya ya, beberapa orang itu terlalu menyamaratakan gitu ya. Jadi motorku tak buat gini kok nggak masalah kok. Sama-sama Honda atau sama-sama Matic-nya. Dipikir aku nggak pernah dipikir aku nggak pernah tak punya motor Matic. Aku juga punya motor Matic di rumah gitu. Sehingga kalau ada yang mengeluh gitu disalahkan. Dan penulis juga jadi salah satu yang dihina seperti itu. Jadi kan penulis posting ya, ya masih rame lah sampai sekarang, entah kenapa, soal cacat spakbornya NMAX itu loh. Kan ngomong ini loh hasil karyanya profesornya pabrikan motor Jepang, bikin spakbor nggak becus. Jadi ya apa, soal spakbor yang bikin kotor seluruh ruangan, seluruh tempat di belakangnya spakbor. Jadi kan spakbornya NMAX ini kependekan, bikin kotor semuanya, kena komponen, kena sambungan, kena engsel, kena baut, jadinya karat di mana-mana. Selain karat ya kena soket lampu juga. Jadi bikin kotor gitu dipikir penulis yang malas perawatan, disindir penulis. Ya yang namanya perawatan yang namanya motor itu tergantung dari perawatannya. Apa masalahnya? Saya punya motor Matic, nggak ada kok yang sampai begitu. Nggak ada ya sampai terus apa masalah sampean? Iya kayak gitu ya, digeneralisir ya, sama-samakan ya, motor NMAX-nya disamakan dengan motornya mereka. Padahal kan ya beda motornya. Penulis komplain karena di motor NMAX ini problemnya nggak sama dengan motor yang lain. Penulis punya Honda Beat, punya Suzuki Next 2, punya Suzuki Spin, nggak terjadi masalah itu.
yang Suzuki malah lebih bagus. Walau iya spek bar kependekan, tapi belakangnya itu nutup sempurna full. Sementara yang Next 2 walau nggak full, tapi sama Suzuki didesain sedemikian rupa sehingga nggak sampai apa ya, nggak sampai kotor gitu loh ya. Waduh, penulis nggak sempat foto ya. Nanti kalau ada sempat foto kan. Jadi kalau di Next 2 itu dia spakbornya pendek, tapi pelindungnya dibuat sedemikian rupa sehingga kotoran itu nggak masuk ke bagian dalam dek. Jadi dia nggak akan ada komplain lah kalau di Next 2. Kalau di Big itu mau komponen apa yang kena, nggak ada ya bagian yang penting. Ya nggak sama lah dengan Next ini. Dengan NMAX ini. Di NMAX ini kan sampai kena itu, sampai kena soket lampu segala. Nggak ada. Untung ya penulis nggak beli yang versi ABS. Kalau versi ABS berarti apa? Yang ABS-nya pasti kena semprot semua dengan lumpur. Ya gitu masa bisa awet. Ya makanya banyak yang pengguna NMAX yang versi ABS itu mengeluh ya, ABS-nya rusakan. Ya karena cacat desain sepele gitu, spakbornya kurang panjang, pelindung lumpurnya itu jelek. Jadi cuma masalah sepele, tapi bikin komponennya harganya 5 jutaan itu cepat rusak. Nah gitu katanya bisa dengan perawatan. Nah merawat gimana, mau diapakan? Ini penulis kena ya, lampunya berembun sebentar tapi walau sebentar kan sudah berembun. Nah, kalau zamannya CB baru keluar itu, kalau nggak salah pernah ada yang lampu depannya berembun itu komplain sampai minta ganti segala. Apa penulis mau minta ganti? Yamaha nggak yakin penulis bakal dapat ganti rugi. Penulis sudah coba mengeluhkan fuel dilution, sama mereka di bengkel dibilang normal mas, normal itu. Emang kalau misalnya motor pakai bensin pasti kena fuel dilution. Ya itu jawaban bengkel ya. Dipikir penulis nggak pernah punya motor apa? Selama penulis pernah punya motor, rasanya cuma kali ini tok fuel dilutionnya parah. Tapi gitu dibilang normal. Ya itulah Yamaha. Ya Honda ya sama aja. Gimana caranya konsumen itu dibuat nggak bisa klaim garansi? Walau beneran cacat desain, cacat produk, ya apa caranya konsumen nggak komplain? Ya wis maklum lah budaya Jepang. Orang bohong-bohong gitu dianggap bukan masalah, dihalalkan. Saya penulis di bensin dulu. Jadi penulis kena bagian depan lampunya itu sampai terkabut. Itu masa mau disemprot, mau dibersihkan, mau diapakan? Ada air masuk ke bola lampu. Ya memang kotor, tapi kalau dibersihkan kan jadi makin parah. Masa mau disemprot air? Seandainya ada unit ABS di sebelah dalamnya fairing depan ini, di sebelah kanan kan posisinya, kanan depan, dan kena semprot juga, kena kena bagian yang kecipratan lumpur, apa mau disemprot juga? Ya enggak dong, itu saran ngawur itu. Bagian kena air kok malah mau disemprot lagi, ya makin parah mas. Lah problemnya itu adalah bagian komponen kena air, mau dirawat gimana kalau airnya sudah masuk? Solusi yang benar itu adalah jangan sampai kena air. Ya seperti contohnya lah di mobil Ayla penulis itu. Tahu kena air apa solusi penulis? Tak selotip.
pakai selotip hitam itu gimana caranya air hujan yang datang dari depan lampu, dari bolamnya lampu itu, dari batok lampunya itu jangan sampai kena soket. Itu solusinya, bukan perawatan itu yang dibutuhkan. Apa misalnya kalau mobilnya penulis kena air terus terus berembun, apa harus disiram lagi yang lebih banyak? Ya makin berkabut lah. Misalnya ada unit ABS, apa disemprot air yang kencang, cos gitu, ya makin parah mas. Gak semua bisa diselesaikan dengan perawatan. Contoh fuel dilution itu kan karena gara-gara penulis pakai oli jelek. Bodoh banget percaya sama kualitasnya, ya malu, oli nggak layak pakai kok. Jadi penulis nyesel ya sampai sekarang itu kenapa kok dari awal-awal menuruti rekomendasi pabrikan. Penulis juga ya merasa aneh gitu loh, sampai sekarang ini masih ada. Oh kalau ganti oli, kalau merawat motor dengan baik, turuti rekomendasi pabrikan. Wah itu orang ngawur gitu. Orang ngawur itu. Apalagi kayak Yamaha NMAX ini, nuruti rekomendasi ke pabrikan. Wah hancur mesin ini pasti. Hancur pasti mesinnya. Minim lah. VVA oblak, bearing transmisi oblak, minim seperti itu ngalaminya. Dan mengalami hal itu akan membuat mesin atau transmisinya wajib dibongkar. Lalu sampai katanya itu suara motor kayak mesin diesel. Motor baru mas, motor baru jadi kayak mesin diesel. Padahal itu sudah mengikuti rekomendasi pabrikan, sudah dirawat. Ayo, transmisi itu apa sih perawatannya? Kan cuma ganti oli. Jangan ganti oli sudah sesuai rekomendasi pabrikan, kok saya rusak? Enggak bisa lah. Sehingga ya sekarang itu kalau pingin awet, rekomendasi pabrikan harus dilanggar. Ada yang melanggarnya pakai cara nambahin oli. Jadi olinya pakai 2 kali kapasitas. Itu kan ngawur kalau menurut rekomendasi pabrikan. Tapi justru itu solusinya. Ya karena pabrikannya nggak becus, sehingga harus kita yang cari solusinya sendiri. Pabrikan nggak becus desain motor, ya harus kita yang benahi. Nggak dibenahi, ya cepat rusak ya motornya. Ada yang ngomong insinyur pasti ngerti lah. Insinyur pabrikan itu sekolahnya lama macam-macam. Langsung soal ganjal stopper aja diprotes kayak gitu. Pabrikan ya pasti lebih ngerti lah cara kerjanya suspensi, gimana caranya suspensi bisa bekerja dengan baik. Maaf ya, maaf, penulis kok nggak merasakan itu ya. Pertama penulis punya NMAX ini, apa nyaman? Enggak. Di jalan kena sambungan jalan aja loh, sakit pinggang. Sambungan jalan pun kena sakit pinggang, parah loh. Suspensi asli itu. Diomongi biar getar, biar suspensi kerja normal. Gitu tok dari pabrikan. Tapi apa itu fakta? Enggak. Klaim resmi pabrikan mengurangi getaran ya, katanya pakai stopper itu dibuat ada rongganya gitu biar mengurangi getarannya. Yang enggak, penulis ini loh enggak ngerasa getar. Ada yang ngomong suspensi itu yang pabrikan ngerti. Ya buktinya penulis sekarang ya, suspensi harga 350.000 sepasang,
Sebenarnya penulis ingin beli yang 285.000 sepasang. Itu rasanya jauh lebih nyaman daripada ketika pakai suspensi orisinil yang harganya 1,3 juta. Gitu kok ngomong pabrikan lebih ngerti soal suspensi. Nah buktinya ini motor penulis sekarang jadi lebih nyaman. Lihat fakta lah. Sembarang kok terlalu percaya pabrikan. Oh ya, yang apa penulis tadi soal pakai rekomendasi pabrikan itu penyakitnya penyakit fuel dilution. Jadi motor penulis itu ring pistonnya aus pasti gara-gara pakai Yamaha loop ya. Yamaha loopnya 700 km ya ganti. Itu motor sudah nggak enak itu. Sudah muncul suara kayak mesin diamplas, kayak logam diamplas. Sudah muncul suara itu. Habis ganti oli gimana? Masih tetap muncul suara itu. Yamaha loop baru dipakai masih muncul suara seperti itu. Habis 700 km loh, padahal masih cuma 700 km. Tapi suara amplasnya sudah mulai dari ya 300 km gitu. Dan sepertinya dari 300 sampai 700 km itu sudah bikin ring pistonnya aus. Padahal rekomendasi periode ganti oli itu, kalau pertama 800 km, kedua 4000 km. Kalau penulis pakai Yamaha loop terus, wah wis dijamin hancur lah mesin. Jadi jangan sembarangan ngomong perawatan gitu bisa mencegah, bisa bikin mesin awet. Mengikuti rekomendasi pabrikan bisa bikin mesin awet. Ya enggak lah mas. Lihat fakta lah. Lihat dulu pabriknya itu pabrik jujur atau pabrik yang suka menghayal. Lihat dulu pabriknya itu pabrik yang beneran jago, beneran ahli, atau nggak becus. Kita harus lihatlah faktanya lah, jangan sembarangan ngomong. Ya jangan disamakan lah dengan misalnya BMW. Motor 350 cc nya BMW itu kan memang buatan TVS ya, buatannya yang pabrik India TVS nya sendiri motor yang nggak laku di Indonesia entah kenapa, padahal motor pabriknya BMW ya. Kayak gitu kalau ada masalah recall masih dilakukan. Dan penulis juga yakin oli rekomendasinya BMW nggak akan jelek amat, nggak akan sejelek olinya Yamaha loop atau MBX itu aja. Ini masih masalah di motor Yamaha kok. Di motor lain apa ada? Ya kayak penulis lah. Di motor Honda Beat itu komponen yang paling sering ganti itu apa? Yang sensor mekanisme speedometer depan itu. Wis beberapa kali itu ya, motor masih umur berapa? 20 di bawah 30.000 ya. Gantinya sudah berkali-kali. Sekarang mati lagi nggak diberesi. Mau dirawat? Ya sama saja, gimana caranya ngerawat mekanisme speedometer depan itu? Nggak ada cara perawatannya. Percuma dibersihkan, diapakan, dicuci, ya tetap aja rusak lah. Komponennya kok yang nggak awet. Belum lagi suspensi depan. Begitu dibongkar ternyata keropos. Lah,
kok bisa keropos gitu, wis mbok gak tahu desainnya atau pemilihan kualitas produknya. Mau dirawat kayak gimana wong barang ini jero, nggak bisa lah, nggak bisa. Kalau sudah cacat produk, cacat desain gitu, kita juga yang harus cari solusinya. Nggak semua bisa beres dengan peralatan. Ya mau gimana lagi ya, tapi sampai sekarang loh ada yang menganggap bahwa ya yang namanya rusak itu pasti karena kurang perawatan. Komponen aus pasti dibilang karena pemiliknya nggak memperhatikan olinya, sering telat ganti oli. Lah mau nggak telat gimana? Rekomendasinya di buku manual 4000 km. Rekomendasi ngawur. Gitu kita dibilang telat ganti oli. Ya katanya disuruh ngikuti rekomendasi pabrikan, tapi begitu dituruti kok dibilang telat ganti olinya. Parah lah wis. Jadi ya penulis, setiap ada orang yang ngomong harus mengikuti rekomendasi pabrikan itu berarti orangnya ngawur, nggak ngerti fakta, nggak punya motor, nggak pernah miara motor sendiri. Motornya kalau punya paling rusak, suaranya kasar, ya semacam-macam gitu. Karena orang kayak tahu beneran pasti nggak nyuruh ngikuti rekomendasi pabrikan. Ya perawatan itu bukan solusi. Kalau sudah cacat desain, cacat produk, ya kita harus benahi sendiri dulu. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.